Ya udah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Murni, Sari, apa kabar kamu hari ini? Bapak harapkan Sari dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya di dalam belajar. Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Semoga Bapak juga dan keluarga dalam keadaan sehat juga. Amin. Sari, Ya, kira-kira Sari keberatan nggak kalau nanti siang kita ngobrol sebentar? Ada yang ingin Bapak obrolin dengan Sari. oh gitu ya, Pak. Nggak apa-apa sih, Pak. Kebetulan saya juga tidak banyak kegiatan, sudah agak senggang pelajarannya. Baik, Pak. Nanti saya akan menemui Bapak. Oke, baiklah kalau begitu mari ke ruangan Bapak ya. Biar kita ngobrolnya agak santai. Iya, Pak. Sari, akhir-akhir ini Bapak lihat kamu seperti ada yang kamu risaukan. Kamu itu seperti orang yang bingung, kayak seperti ada masalah di dalam hidupmu. Kalau ada masalah, coba sampaikan ke Bapak. Sebagai wali kelas, Bapak adalah orang tua kamu di sekolah. Iya sih, Pak. Sebenarnya saya memang sedikit ada problem dan kurang sehat. Terima kasih Bapak sudah menanyakan hal itu kepada saya sehingga saya juga lebih bisa tenang, bisa lebih tenang untuk menyampaikan masalah saya ke Bapak. Jadi menurut kamu, kira-kira apa permasalahan yang kamu hadapi? Dan apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, Pak. Sebenarnya saya agak malu menceritakan hal ini. Namun daripada saya akan menjadi beban saya dan membuat saya tidak tenang dalam menjalankan belajar saya di sekolah, saya akan berusaha bercerita kepada Bapak supaya saya bisa belajar dengan tenang. Oh, gitu. Baiklah. Coba ceritakan masalahmu. Kamu jangan khawatir. Bapak adalah orang tuamu di sekolahan ini. Jadi kamu nggak perlu khawatir ataupun malu-malu. Baik, Pak. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Jadi begini, Pak. Saya sebenarnya kurang nyaman dengan pelajaran matematika karena saya selalu mendapat nilai yang jelek atau rendah. Loh, kok bisa kayak seperti itu? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Jadi begini, Pak. Pelajaran matematika itu terasa sulit benar. Padahal saya sudah maksimal belajarnya. Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh guru matematika itu sudah saya pahami, sudah saya kerjakan dengan tekun, tetapi selalu saja nilai saya kecil dan tidak memuaskan. Pas setelah saya amati, kesalahannya itu hanya sedikit padahal, Pak. Seharusnya saya tidak harus mendapat nilai nol, harus masih bisa saya diberi nilai itu 70 apa 80. Tetapi guru matematiknya tidak memberi nilai seperti itu. Ketika soal nomor satu salah, ya langsung aja saya dikasih nilai nol. Padahal kalau untuk bidang studi yang lain seperti PPKN dan bahasa Indonesia, kita masih ada toleransi, Pak. Kalau di matematika ini tidak ada toleransi. Dia kalau salah ya langsung disalahkan. Itu yang membuat saya tidak suka dengan matematika, Pak. Oh, begitu.
Terus kalau Bapak boleh tahu, kira-kira yang menyebabkan Sari tidak ikut privat tadi sama apa namanya sulit untuk mengikuti pelajaran matematika itu karena tidak ada toleransi, apa yang akan Sari lakukan untuk kedepannya? Jadi gini Pak, saya kan tidak mengikuti privat itu karena terkendala biaya Pak. Saya bukan dari keluarga yang eh, berkecukupan. Tetapi untuk kedepannya saya mau berusaha lebih baik lagi. Jadi gini Pak, kalau di hari Minggu kan saya harus bantu ibu saya jualan baju di pasar sehingga ngurusin hari Minggu aja tuh Pak. Sebab saya kan anak yatim atau anak yang kurang, saya nggak punya ayah lagi. Jadi saya harus membantu ibu saya untuk mencari kebutuhan, mencukupi kebutuhan hidup. Tapi hanya di hari Minggu aja kok Pak, saya membantu ibu saya itu. Oh, begitu. Terus, kamu sudah menyampaikan hal itu ke guru matematika tersebut? Sudah sih Pak, kata guru matematika juga nggak apa-apa. Cuma saya merasa nggak enak aja dan merasa tersindir. Sebenarnya gurunya tidak menyindir dan tidak memikul keadaan saya. Terus, kira-kira apa yang kata-kata tersebut yang menunjukkan bahwa beliau menyindir? Nggak ada sih Pak, cuma saya merasa tersindir aja, saya merasa tersudut dengan keadaan saya, dengan keterbatasan saya, dan dengan ketidakmampuan saya. Gurunya tidak menyindir dan tidak menyudut-nyudutkan saya Pak. Oh, begitu. Jadi, sekarang sudah jelas kan bahwa faktanya guru matematika itu tidak menyindir kamu. Sari aja yang merasa tidak nyaman dan merasa tidak enak, Iya, sehingga jadi malas belajar. iya sih Pak, memang sebelum ujian juga saya seminggu sebelumnya saya nggak belajar, saya sibuk nonton film. Nah, habis kalau ingat guru matematika saya langsung males saja. Oh, sekarang jelas ya bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, merasa tersindir dan merasa diperlakukan tidak adil itu adalah perasaan Sari saja. Berarti kira-kira untuk kedepannya apa yang akan Sari lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Iya Pak, saya akan mencoba melakukan belajar pembelajaran atau melakukan ikut bimbingan, maksudnya terus dari kalau di rumah kan mama tidak bisa bantu saya, dia tidak paham dengan matematika. Jadi kedepannya saya mau belajar lebih lanjut lagi, terus mencari sumber-sumber atau orang yang bisa saya tanyakan terkait matematika. Kalau seandainya saya misalnya mendapat soal matematika, saya kesusahan, saya akan bawa matematika itu misalnya ke tetangga saya, kan ada kebetulan yang lagi sekolah di menengah atas, mungkin dia nanti bisa bantu saya. Tapi kalau untuk kursus masih diusahakan karena kata ibu saya ya kita nyisihin uang dulu katanya. Nah, kamu bisa melakukan teknik eh, melatih kesadaran diri atau dengan istilah mindfulness. Jika kamu sebelum memulai pembelajaran bisa berhenti sejenak dan menghentikan semua aktivitas. Kemudian mengatur pola pernapasan sambil berdoa. Demikian, insya Allah kamu bisa berkonsentrasi dan belajar dengan tenang. Baik Pak, saya akan mencoba mindfulness yang Ibu Bapak sarankan. Mudah-mudahan saya bisa lebih konsentrasi nantinya setelah mengikuti langkah-langkah dan anjuran-anjuran Bapak.
Bagus. Bapak yakin kamu pasti bisa, dan Bapak juga yakin nilai matematika kamu ke depannya akan lebih baik. Percayalah bahwa setiap guru akan senang dan bangga kepada dirimu, apalagi memiliki anak murid yang semangat untuk terus selalu belajar. Baik, Pak. Sekali lagi terima kasih. Saya sekarang bisa plong. Ke depannya saya insya Allah bisa mengembangkan diri saya dan bisa belajar dengan tenang dan nyaman mengikuti anjuran-anjuran Bapak dengan teknik mindfulness tersebut. Amin. Bapak akan selalu mendukung kamu. Kamu di mata Bapak adalah murid yang baik dan cerdas, Sari. Sekali lagi terima kasih, Pak. Lalu untuk selanjutnya, apa komitmen yang akan kamu lakukan untuk untuk menjalankan rencana ini? Kebetulan besok adalah waktunya belajar matematika. Jadi saya sudah punya komitmen, saya akan mengikuti, saya akan menyimak penjelasan Bapak Guru itu dengan seksama, dan saya akan lebih teliti lagi di saat menuliskan angka-angka yang telah saya hitung menurut tuntunan Bapak Guru tersebut. Bagus. Lalu siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen tersebut? Untuk menjalankan komitmen kamu agar tercapai? Saya membutuhkan bantuan teman-teman saya, Pak, supaya nanti mereka di saat saya nggak bisa bertanya dengan mereka, bisa berkolaborasi kerjasama dengan teman-teman saya. Amin. Sekali lagi Bapak akan selalu mendukung kamu. Kamu di mata Bapak adalah murid yang cerdas. Semangat ya, Sari. Iya, Pak, saya juga akan mengajak beberapa teman saya untuk belajar, Pak, dan saya akan menemui guru matematika dan akan meminta maaf kepada guru matematika tersebut bahwa selama ini saya selalu negatif pemikirannya kepada guru matematika tersebut. Baik, sekarang silakan kembali belajar ke kelas. Iya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Apri? Alhamdulillah, baik, sehat. Ibu Sari Wati gimana sendiri kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Ada yang bisa saya bantu, Pak Apri? Alhamdulillah. Eh, begini, Bu. Saya tuh sebenarnya pengen bercerita sama Ibu. Iya. Tetapi Ibu ada waktu nggak buat Alhamdulillah saya ada, untuk bercerita? kebetulan lagi Punya senggang waktu? ya. Alhamdulillah. Kalau ada, nggak apa-apa kan Bu? Saya ingin bercerita. Nggak apa-apa, Pak. Dengan senang hati mendengarkannya. Ya. Terima kasih Bu. Iya. Nah, jadi begini Bu. Iya. Saya itu di sekolahan kurang dukungan Bu dari rekan-rekan sejawat untuk menerapkan budaya positif Iya. kepada peserta didik saya Bu di sekolah. Apakah ada masukan atau solusi dari Ibu agar teman-teman tadi bisa membantu saya gitu. Iya. Selain itu juga saya itu Bu sulit untuk mengendalikan siswa sendirian. Terkadang kami kan gurunya sedikit. Jadi terkadang saya sendiri, kadang berdua gitu untuk Iya. menghandle anak sekitar 60-an siswa. Iya. Baik.
Tadi Bapak bilang Bapak merasa kesulitan bekerja untuk mengaktifkan siswa tanpa dukungan teman-teman. Begitu. Jadi Ya, betul, Bu. Iya. selama ini Bapak melakukan niat positif atau niat positif untuk membudayakan budaya positif pada siswa. eh, Metode apa atau cara-cara apa yang Bapak lakukan untuk menarik minat siswa dan rekan-rekan guru itu agar berperan aktif juga mengaktifkan siswa dari teman-teman? Iya. Suaranya gimana, Bu? Maksudnya, Bu, tadi sih jaringan, Bu. Iya, Bapak Bapak kesusahan untuk mengajak rekan-rekan guru dan kepala sekolah ikut Ya. ikut berperan aktif mencontohkan atau membudayakan budaya positif kepada siswa. Nah, jadi selama ini Bapak sudah lakukan apa? Tindakan-tindakan apa yang sudah Bapak lakukan untuk menarik simpati mereka agar ikut berperan aktif dalam program Bapak ini? Selama ini saya sudah menjadi contoh, yang baik untuk menerapkan budaya positif. Nah, kendala saya itu, Bu, terkadang kurang adanya dukungan karena gurunya tadi sedikit, jadi tidak bisa menghandle murid sebanyak itu. Kemudian sulitnya untuk istiqomah untuk selalu untuk selalu istilahnya konsisten untuk menjalankan itu, Bu. Jadi kurangnya konsisten karena tidak ada dukungan tadi ya Pak ya. Tapi selama ini Iya, karena tidak adanya dukungan. jadi kondisi ideal seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan dan siswa itu? Yang Bapak harapkan dari Saya berharap sih, kalau saya sih berharap sih mereka itu sih ngerti juga kan, Bu, karena keadaan sekolah gitu kan. ya. Jadi mereka itu jangan terlalu membiarkan peserta didik untuk untuk tidak terlalu, dalam arti mereka itu jangan terlalu harus ada kontrol juga dari guru, Bu. Itu yang saya harapkan gitu. Ya, berarti Bapak mengharapkan kerjasama sebenarnya, tapi Kerjasama, ya, kerjasama. dari usaha apa aja yang udah Bapak lakukan untuk menarik mereka agar mau bekerja sama Bapak dalam mengartikan siswa untuk membudayakan budaya positif tersebut, Pak? Saya pernah mengajak teman-teman teman-teman rekan sejawat, guru-guru dan warga sekolah. Tapi yang belum saya iniin kepala sekolah, Bu, karena di situ kan kepala sekolah menaruh peran penting di dalam untuk menjalankan pemerintahan atau menjalankan suatu aktivitas di sekolahan. Itu kepala sekolah yang paling berperan, Bu. Jadi saya harapkan juga dukungan dari kepala sekolah, Bu. Iya. Iya. Jadi kalau begitu apa yang dari Bapak sudah berusaha mengajak, sudah paham mencontohkan, sudah berusaha jadi Ya. teladan. Nah, dari tindakan-tindakan Bapak itu kira-kira ketercapaiannya di dalam visi Bapak berapa ratingnya Pak dari 1 sampai 10? Kemungkinan, Bu, ya, kalau bicara rating ya kan saya selalu berefleksi kan, Bu, apa yang belum saya lakukan, insya Allah akan saya perbaiki. Namanya kita selalu belajar dan berproses. Kemungkinan di angka 5, kalau enggak di angka 7, Bu. Antara 5, 6, 7 ratingnya, Bu. Di angka 5 dan 7. Itu sudah luar biasa menurut saya, Pak. Karena namanya kita sudah mulai dari diri, kita sudah mulai mencontohkan, kita sudah mulai menjadi teladan. Hanya saja untuk merubah seseorang atau komunitas atau rekan guru dan anak-anak itu bukan
waktu yang sebentar yang kita butuhkan. Mungkin untuk saat Betul, Bu. ini Iya, Bu. belum tuntas di kitanya. Mungkin di jenjang berikutnya, apa di kelas berikutnya, mereka baru bisa menyadari arti pentingnya budaya positif untuk mereka setelah mereka tidak sekolah, bisa mereka terapkan, udah terbiasa di lingkungan masyarakat. Hanya saja di sini Iya, saya Bu. bisa katakan Bapak luar biasa. Bapak sudah mencontohkan, hanya saja mungkin butuh dukungan. Nah, selain butuh dukungan dari kepala sekolah seperti Bapak bilang tadi, seperti Bapak katakan tadi, selain butuh dukungan kepala sekolah, rekan-rekan guru, staf-staf yang ada di sekolah kita, apalagi yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan program itu selain dukungan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat. Baik, Bu. Selain dari dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah, tentunya juga eh, dukungan yang saya perlukan itu yang pertama, yang jelasnya pertama dari orang tua siswa, Bu. Karena kita tidak tahu kan di sekolah memang anaknya seperti sifatnya beda dengan yang dia tingkah lakunya beda, yang apa dia lagi di sekolah dan dia lagi di rumah. Jadi kerjasama dengan orang tua juga saya sangat harapkan, Bu. Iya. Begitu, Bu. Ya, jadi usaha Bapak membutuhkan dukungan apa kerjasama dukungan dari teman-teman dan kepala sekolah serta wali murid. Kepala Usaha sekolah. apa yang sudah Bapak lakukan untuk mendapatkan dukungan dari usaha apa dan apa yang sudah Bapak lakukan untuk menarik simpati agar bisa dari orang tua agar mau bekerja sama dengan kita guru sebagai pendidik di sekolah untuk membentuk karakter anak ini. Apa mungkin Bapak pernah berdiskusi dengan orang tua siswa tersebut? Apa bagaimana? Dalam hal untuk bekerja sama dengan orang tua siswa, Bu. Jadi rata-rata orang tua siswa di tempat saya mengajar itu rata-rata kan petani sayur, Bu. Ya, Jadi mereka itu petani sayur. Jadi mereka itu sangat, kalau yang orang tua laki-lakinya kalau disuruh ke sekolah ada panggilan sangat sulit. Kebanyakan yang disuruh datang itu ibunya gitu, Bu. ya, Jadi dalam hal kedekatan emosi kalau dengan ibu itu kan anak-anak itu kan kalau sama ibunya kan, Bu, kebanyakan dibenarkan lah istilahnya ya, anaknya dibela, ya. yang